kira-kira ya menurut Prof. Nunu selaku Wakil Kemendikbud, apa hambatan terbesar yang membuat pemerintah itu sulit sekali mengangkat secara langsung kawan-kawan guru honorer yang di atas 35, yang sudah mengabdi sekian puluh tahun, bahkan sebetulnya kalau kita bisa ya melampirkan syarat-syarat tambahan, mungkin saja harus disertai dengan portofolio dan surat kinerja baik dari pimpinan. Sebab tidak ada jaminan juga kan ya Prof, tes-tes yang sifatnya CAT yang mengarah kepada pengetahuan kognitif pada akhirnya nanti membuat guru itu mampu mengajar, sedangkan nilai pengabdian sekian puluh tahun, pengorbanan mereka sekian waktu, mereka sudah berpengalaman. Nah itu seolah-olah tidak diperhitungkan. Apa Prof hambatan terbesar sehingga kok nggak bisa gitu langsung aja diangkat jadi ASN, toh bukan CPNS kan yang di atas 35 tapi menjadi PPK. Nah silakan Prof, apa hambatan terbesarnya? Terima kasih Mas. Jadi ASN itu sama dengan, sebenarnya itu ASN itu aparatur sipil negara. Untuk proses ngangkat, pemberhentian, dan tadi ya hak-hak sebagai ASN itu tertuang, diatur semua melalui undang-undang. Beda sama pengangkatan honor daerah yang bisa diangkat atau mungkin di sekolah swasta yang kebijakan yayasan gitu. Tapi kalau yang disebut dengan ASN itu sering ada pikiran yang salah bahwa ASN itu kan kontrak gitu ya. Dengan perjanjian kerja nanti bisa setahun diberhentikan begitu saja. Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti diberhentikan begitu saja, itu baca undang-undang ASN-nya, prosedurnya itu ada. Hampir sama dengan pegawai negeri sipil PNS, berbagai peraturan yang mengatur tentang ASN itu, termasuk proses seleksi, rekrut dan pengangkatannya. Itu semuanya sudah diatur Mas Sumardiansyah bahwa tidak bisa diangkat begitu saja, siapapun itu untuk menjadi ASN. Seperti Pak Iwan Cahril itu juga ASN P3K itu. Tapi harus melalui seleksi sesuai dengan prosedur seleksi yang harus diikuti, sehebat apapun beliau. Masuk sekarang kepala Balitbank, dan nah itu dalam posisi itu, apalagi guru. Jadi guru pun itu ujung tombak, itu pun harus dibuktikan dengan kompetensi. Karena tadi saya sebut bahwa seperangkat kompetensi itu banyak cara untuk membuktikannya, bisa dengan portofolio dan lain sebagainya. Tapi Kemenpan RB atau Panselnas itu sudah punya, untuk menghindari yang namanya subjektivitas. Misalnya portofolio itu kan, oh Mas Mardiansyah, oh saya kenal baik nih portofolionya. Kemampuan saya untuk melihat sebuah portofolio yang bagus itu terbatas juga. Sehingga di sini meminimalisir subjektivitas, maka untuk membuktikan kompetensinya itu salah satu yang ditempuh adalah melalui tes. Itulah maka dapat dilakukan melalui tes. Nah, karena kita menyadari bahwa 59%-nya itu adalah umurnya di atas 35, maka kita punya kebijaksanaan untuk seleksinya pun disesuaikan dengan grade tingkat kesukarannya. Kan ada yang namanya tingkat kesukaran daya pembeda itu diturunkan agar, maka tadi saya di awal saya katakan kemungkinan besar bisa masuk semua ini gitu. Karena memang kita buat hanya urut-urut kacang saja, siapa yang lulus di seleksi 1, siapa yang kedua. Tapi prediksi saya dan Pak Kemenpan RB juga, waktu kita diskusi, wah jangan-jangan nanti gini ya, wah kayaknya ini nanti bisa masuk semua nih. Seperti itu, karena Bapak Ibu belajar gitu loh. Itu Mas, jadi ada aturan yang mengatur untuk ASN itu. Ya, makasih Prof. Karena itu kami mengapresiasi Prof ketika Kemendikbud membuka jalur afirmasi. Usia, masa pengabdian juga dihitung ya. Tapi mungkin ke depan kalau boleh memberi masukan, afirmasinya ditambah bobot persentasenya. Sehingga lebih dominan afirmasi ketimbang tes kompetensi tadi secara tulis. Nah kemudian Prof, tadi disampaikan mengenai soal ya, mungkin ini juga menjadi keresahan kawan-kawan. Kita itu kan ada 3 kali gelombang ya Prof. Gelombang pertama khusus teman-teman honorer KKI yang terdaftar Dapodik. Yang kedua, ketiga baru dibuka umum. Kan begitu ya Prof? Pertanyaannya adalah ketika kawan-kawan honorer KKI yang tidak lolos di gelombang pertama, di mana mereka bersaing dengan sesama mereka, kemudian mereka karena tidak lulus ikut di dalam gelombang kedua, gelombang ketiga dengan jalur umum, tipologi soalnya seperti apa Prof? Bobot soalnya Prof? Nah, jadi apakah ada perbedaan tingkat soal antara tes gelombang pertama, kedua dengan ketiga? Kemudian nilai afirmasinya sifatnya akumulatif atau yang diambil yang paling tinggi atau nanti memilih yang di gelombang yang mana Prof? Atau hangus? Gelombang pertama, kemudian gelombang kedua beda lagi, gelombang ketiga beda lagi. Nah itu gimana Prof?
Kalau kualitas soalnya sama, karena ini afirmasi itu hanya kesempatan ya, kesempatan pertama gitu saja. Jadi guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, karena memang undang-undang ASN itu mengatur ASN itu adalah aparatur sipil negara, pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah gitu ya. Karena kalau ada pertanyaan kenapa tidak di swasta, kok harus ditempatkan di instansi pemerintah, mungkin nanti ada skema lain. Ini yang dipikirkan juga oleh Mas Menteri, karena Mas Menteri dan Pak Dirjen semua kan dari swasta, jadi sangat peduli dengan swasta. Namun karena undang-undang ASN ini mungkin yang kenceng soal ini itu adalah Kemenpan RB kan, yang punya aturan tentang ASN. Ini soalnya itu, kualitas soalnya itu sama, tapi soalnya berbeda gitu ya. Maka kita buat sekian set soal, dan itu diukur, dikembangkan oleh benar-benar oleh orang lain. Konsorsium ya, konsorsium yang profesor yang diketuai oleh seorang profesor pengembangan instrumen dari UPI. Dari situ soalnya diacak sedemikian rupa dengan tingkat kesukaran dan bobot. Yang satu set untuk tahap 1, satu set tahap 2, satu set tahap 3 itu sama. Karena sebenarnya penempatan sekolah negeri swasta itu kan tidak membedakan kepintaran kan, mereka tuh rata-rata saja. Tapi hanya beruntung dia di sekolah negeri, yang lain di sekolah swasta. Nah, kemarin ini dari ini passing grade mereka diperhitungkan saja kemungkinan. Jadi nanti dia akan punya passing grade, Pak Mas Sumardiansyah. Belum terbit ya Prof passing grade-nya ya? Belum dirilis ya? Belum dirilis. Ini nanti kami akan rilis baru di pertengahan Juni. Jadi misalnya begini, Mas Sumardiansyah itu ikut ya guru honorer di SMP 1 ya kan, memenuhi passing grade katakanlah 70. Namun di situ rankingnya kan setelah passing grade untuk kesempatan pertama itu memang di ranking yang tertinggi yang masuk, padahal punya passing grade, maka passing grade ini akan dibawa di berikutnya. Bisa ikut, bisa tidak tes. Karena kalau yakin, oh aku tinggi kok, nggak usah ikut. Tapi kalau misalnya saya pengen nyoba lagi, passing grade-nya itu akan diperhitungkan yang paling tinggi. Jadi akan diperhitungkan lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ikut saja lagi. Nanti kalau misalnya di situ, kemarin itu lagi ngeper, masih grogi dengan sistemnya, masuk angin, malamnya begadang. Lah sekarang untuk ujian 2 lebih siap, ikut saja. Nanti kalau passing grade yang diperoleh lebih tinggi itu yang dipakai, gitu Mas. Seperti itu. Oke, dan itu ya, kualitas soalnya tuh sama. Sama ya, baik. Memang hikmahnya adalah ini memotivasi kawan-kawan agar belajar ya, bertumbuh kepada diri sendiri dan optimis. Kalau memang kita punya kualitas, kita punya kompetensi, ya tentu Allah akan memberikan hasil sesuai dengan proses, sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah sekarang gini Prof, pertanyaan berikutnya Prof. Saya jadi agak berpikir liar juga Prof. Di satu sisi saya mau mendoakan agar kawan-kawan lulus semua, kemudian bisa masuk gerbong ASN ya, terutama yang di atas 35. Tapi muncul juga kekhawatiran Prof, bagaimana seandainya ternyata PPK ini gagal menyerap. PPK ini gagal menyerap jumlah 1 juta guru, sebab kan sekarang aja kita lihat kuotanya masih setengah. Apakah mungkin Prof ya kita mereformulasi ulang seleksi kita dengan tadi lebih mengutamakan pengabdian, mengutamakan portofolio, sehingga nanti nggak ada defisit. Nah tentu idealnya semua bisa masuk gerbong Prof, tapi seandainya tidak masuk gerbong ya, tentu kan ini menjadi kendala juga dalam pemajuan kualitas pendidikan. Itu gimana Prof? Kalau melihat peluangnya ke depan itu nggak ada, semuanya melalui seleksi, bahkan mungkin lebih berkualitas. Oh gitu ya? Jadi nanti itu tetap saja lewat seleksi. Jadi ada kemungkinan dibuka lagi tahap kedua karena kami dari sisi anggaran, kayak saya ini untuk anggaran 2022 masih meminta anggaran untuk seleksi guru ASN P3K yang selisih yang sekarang belum ada. Seleksinya masih sama, mungkin lebih awal ya, karena ini kan waktu Januari sampai bulan Agustus ini untuk persiapan. Pembicaraan antar kementerian ini sungguh sangat luar biasa ya, namanya juga menyamakan persepsi orang, otaknya orang pintar semua. Dan baru pertama kali loh Mas Sumardiansyah, ya, baru pertama kali Kementerian Teknis itu menyelenggarakan tesnya sendiri untuk guru-gurunya.
selama ini tidak ada. Ini bahkan diirikan oleh Kemenkes. Kemenkes itu kan dia punya dokter, punya perawat. Seleksinya pun harus Kemenpan RB BKN. Ini kan karena lobby dan kemampuannya Mas Menteri dan kita semua, supaya guru-guru ini kita urus saja ya. Soalnya guru-guru ya kita yang mengembangkan pakai sistem UNBK kita sendiri. Jadi itu supaya apa? Dari situ kita bisa mengembangkan juga bahan belajarnya yang sejalan dengan kisi-kisinya itu, Mas. Jadi jangan berharap untuk tes yang lain selain tes. Itu tidak ada. Iya. Walaupun ya Prof ya, kebetulan besok nih kami besoknya dengan DPD itu mau mengkaji PP 48 Prof tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS atau PNS. Sepertinya ada celah. Nah, nanti mudah-mudahan Prof Nunu bisa berkenan mempelajari PP 48 2005 sehingga bisa meyakinkan Mas Menteri kalau memang ada solusi lain selain tes ya untuk bisa mengangkat guru, atau tetap tes tapi bentuk tesnya kita rubah Prof dengan bobot lebih banyak portofolio afirmasi. Nah, terus ini Prof. Intinya gini Mas Marian ya, bagi asosiasi persatuan guru itu jika punya ide yang cemerlang yang lain silahkan saja masukkan. Nanti ini yang akan jadi pertimbangan Mas Menteri kan, itu dipikirkan oleh asosiasi. Nah mungkin ada mekanisme yang lebih baik, tapi sejauh ini masih seperti itu. Kalau nanti tadi ada ya, barangkali bisa ada pandangan berbeda gitu. Ya, dan ini Prof ada masukan juga nih dari kawan-kawan ke depan ya, semoga PPK itu bisa bersifat leg spesialis hanya untuk orang-orang di atas 35 sehingga tidak mengubur masa depan orang-orang usia produktif di bawah 35 yang berdasarkan undang-undang ASN itu masih bisa jadi CPNS. Maksudnya jangan sampai PPK dibuka tapi CPNS-nya ditutup moratorium. Dua-duanya dibuka, Prof. PPK khusus di atas 35, di bawah 35 bisa CPNS. Nah itu gimana, Prof? Yang berhak buka nutupnya bukan Kemendikbud. Kalau kami itu pengen banget ya. Jadi itu mohon dipahami ya, ini didudukkan pada institusi masing-masing ya. Jadi yang buka nutup itu kan dari Kemenpan. Kemenpan buka tutup dasarnya anggaran. Jadi kalau sudah diangkat itu kan dibayar sepanjang umur. Seperti sekarang ini ya, kalau udah ada seleksi P3K 1 juta guru kan setiap tahun Menteri harus menyiapkan kesinambungan gajinya. Contohnya itu resiko. Nah maka yang kalau kita ingin Kemendikbud itu inginnya ya sekarang 1 juta itu pokoknya selesaikan dulu. Bilang nanti kita punya desain baru Mas, bahwa nanti yang akan ikut PPG itu adalah ASN. Jadi ASN itu semua dasarnya adalah kebutuhan kita. Oh di sekolah A, sekolah B, sekolah C, di Kabupaten A itu butuh guru sekian, kita ajukan informasinya. Oh akan ada pensiun ini, nah kita masukkan orang ini tidak sempat terjadi kekurangan guru, itu desainnya.